Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sophia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dokumen rencana bisnis. Usaha yang saya buat ini adalah panendi.com. Nah, jadi pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam undang-undang sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, negara Indonesia ini memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Nah, salah satunya itu untuk mewujudkan kewajiban tersebut, salah satunya itu adalah dengan memberdayakan para petani Indonesia untuk terus menanam pangan, tanaman hortikultura, dan lain-lain gitu. Untuk pemenuhan konsumsi pangan ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, pengelolanya terutama dalam hal kecakapan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan teknologi dan sumber daya alam, komoditas unggulan daerah, komparatif dan kompetitif. Nah, dari beberapa daerah di kabupaten ini, di Kabupaten Bandung ini, mayoritas memiliki lahan pertanian sendiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari maupun untuk kebutuhan ekonomi gitu. Jadi hasil panen tersebut biasanya dipasarkan, namun pemasarannya itu hanya di wilayah itu saja gitu. Hanya di ruang lingkupnya tuh kecil gitu. Jadi dibutuhkan sebuah website yang dapat memasarkan hasil pertanian gitu. Nah, UMKM dan Dinas Perdagangan ini sangat membutuhkan website untuk memasarkan website e-commerce untuk memasarkan hasil pertanian. Nah, dari permasalahan tersebut, maka kami membuat panendi.com. Nah, panendi.com ini bisa para petani bisa melakukan transaksi dan seperti hotel, restoran, atau catering gitu bisa untuk membeli hasil panen pertanian itu di panendi.com. Nah, visi kami itu untuk memajukan para petani Indonesia, memberikan kemudahan bagi para petani maupun pembeli dalam melakukan transaksi, menekan harga akibat rantai distribusi. Nah, di sini terdapat penghasilan panendi.com selama di tahun 1 dan tahun kedua pendapatannya. Di sini ada tahun pertama pendapatannya 100 juta, tahun kedua 150 juta. Di sini karena ekspornya belum, jadi belum ada. Laba bersih sebelum pajaknya itu 94.850. Tahun keduanya juga sama. Tahun pertama ini belum. Nah, untuk pegawainya itu di tahun pertama ada 2 pegawai dan tahun berikutnya ada kenaikannya itu 4 pegawai penambahan. Nah, di sini latar belakang perusahaannya itu nama perusahaannya adalah PT Neo Technology Information atau Neo IT, bergerak di bidang web developer. Untuk produknya itu sebuah website e-commerce yaitu panendi.com. Mulai berdiri 1 Januari 2021. Nah, di sini ada pemiliknya Sofia Jamila. Lalu di sini ada Head of IT-nya Alvira Frenda. Di sini ada struktur organisasinya. Lalu selanjutnya itu produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, produk atau jasa yang dihasilkan oleh Neo IT itu merupakan panendi.com. Itu sebuah website yang khusus dibuat untuk jual beli hasil panen para petani dan sebagai pencarian distributor tanaman hortikultura.
Nah, keunikan dari produk yang dimiliki ini yaitu petani dapat menambahkan produk PO, lalu dengan menggunakan sistem booking, lalu ada di sini petani bisa menambahkan video gitu hasil panen sehingga meyakinkan para pembeli untuk membeli gitu. Nah, di sini juga selain itu panendi.com juga menjual produk olahan hasil sendiri gitu. Jadi hasil dari PT No IT sendiri yaitu membuat keripik bayam. Nah, sehingga pembeli itu bisa memesan hasil olahan yang langsung dikonsumsi. Nah, gambaran umum pasarnya itu target pasar kami itu adalah restoran, pedagang sayuran pasar, supermarket maupun usaha catering. Nah, proses promosi yang dilakukannya itu adalah dengan media seperti iklan, endorsement, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh pendekatan dengan petani adalah dengan mengadakan program edukasi kepada masyarakat. Nah, target atau segmentasi pasar yang ditujuinya itu yang pertama target pasar dari segi manfaat. Segmentasi manfaat yaitu produk lebih murah, praktis, dan cepat. Segmentasi demografisnya itu untuk jenis kelaminnya ada pria dan wanita usia 17-65 tahun. Pekerjaan wirausaha, petani, karyawan, ibu rumah tangga. Keahlian, mempunyai pengetahuan dasar berkebun, berkewajiban leadership bagi petani menguasai komoditas, mampu menggunakan internet, mampu menggunakan website. Lalu segmentasi geografisnya itu di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, sampai luar Bandung. Nah, tren perkembangan pasar ini sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali e-commerce yang menjual hasil pertanian, akan tetapi hasil pertanian tersebut sudah melewati beberapa distribusi gitu, rantai sudah melewati tahap rantai distribusi sehingga harganya pun menjadi lebih mahal gitu, dan produknya pun belum tentu lebih segar gitu karena itu dia karena sudah melewati beberapa tahapan. Nah, rata-rata di marketplace atau e-commerce yang ada di Indonesia itu rata-rata menjual produk fashion, kesehatan, kecantikan, kayak gitu. Jarang ada yang menjual hasil pertanian langsung dari petani gitu, meskipun ada juga jarang sekali diketahui oleh orang gitu. So, ada proyeksi penjualannya dari segi produk, menjamin kualitas produk yang dihasilkan agar tetap segar dengan memperhatikan kebutuhan pasar gitu. Harganya juga lebih murah dari produk karena tidak melewati rantai distribusi. Tempatnya juga bisa dilakukan di mana saja karena ini kan online gitu melalui website. Positioningnya itu berdiri di sisi petani. Nah, ini merupakan slogan dari panendi.com yang menggambarkan bahwa segala kebutuhan konsumen akan selalu terpenuhi berkat petani Indonesia. Nah, promosinya itu dari sosial media. Nah, ini ada strategi pemasarannya dari segi pengembangan produk, menambahkan fitur dan lain-lain, pengembangan wilayahnya, dan kegiatan promosi. Nah, di sini ada analisis pesaingnya dari Tani Hub dan Sayur Box. Lalu dari bahan bakunya di sini ada komputer sebelum teks sebagai code editor, SAMPP web hosting, CSS, dan HTTPS. Nah, di sini analisis sumber daya manusia itu ada administrasi, staf IT, accounting. Nah, di sini analisis kebutuhan pengembangan SDM-nya, jumlah tenaga yang dibutuhkannya itu untuk administrasi 1, staf IT 3, accounting 1. Lalu ke di sini rencana pengembangan usahanya yaitu dari segi produknya itu kami berharap ada tracking pengiriman sehingga dapat mengetahui gitu pengiriman proses pengiriman dari petani ke pembeli gitu sehingga tidak terjadinya salah alamat gitu. Nggak ada promosi di sini agar website panendi.com lebih dikenal itu kami selalu merencanakan untuk melakukan edukasi mengenai pertanian kepada masyarakat sekaligus untuk memperkenalkan website yang kami buat ini. Nah, selanjutnya ada
Selanjutnya di sini ada analisis keuangan. Nah, laporan keuangannya itu di sini biaya tetap sebelumnya itu 18.892.000 terdiri dari biaya gaji pegawai, pemilik, biaya listrik, air, telepon, dan sewa gedung. Nah, di sini ada biaya variabel per pack-nya itu untuk produk keripik bayam, yaitu per pack-nya sebesar per pack-nya sebesar 5.000, yaitu terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lainnya. Untuk harga jual per pack-nya itu sendiri adalah 10.000. Nah, di sini ada BEP pack-nya setelah dihasilkan itu ada sebesar Rp 3.778,5 per pack. Untuk BEP rupiahnya sendiri sebesar Rp 37.784.000. Nah, di sini ada laporan arus kasnya itu total penerimaan sebesar untuk Desember 2001 total penerimaan sebesar 73.347.750. Nah, untuk Januari 2022 penerimaannya itu sebesar 23.237.750. Nah, total biaya administrasi sebesar 25.545.000 untuk Desember 2021, untuk Januari 2022-nya sebesar 22.667.000. Nah, saldo selisihnya itu sebesar 3.378.000. Nah, saldo kas awalnya yang tadi 73.347.750 untuk bulan Desember, dan saldo kas awal untuk bulan Januari setelah dihitung dengan bulan Desember sebesar 71.040.500. Nah, untuk saldo kas akhirnya itu untuk bulan Desember 47.820.750, untuk bulan Januari 48.373.500. Nah, di sini ada laporan laba ruginya. Untuk total pendapatan sendiri 71.040.500. Setelah dikurangi yaitu 76.640.500, 70 juta. Nah, setelah dihitung dari biaya-biaya dan lain-lainnya, maka dikurangi total laba atau rugi kotornya dikurangi dengan biaya-biaya jadi sebesar 48.873.000. Nah, untuk laporan neraca keuangannya di sini untuk aktivanya itu setelah dijumlahkan sebesar 30.664.000, untuk jumlah pasifanya 30.664.750. Nah, di sini ada rencana kebutuhan investasinya mobil pick up-nya 1, pinjaman dan dana untuk petani 1, harga 1 untuk mobil pick up-nya 213.800.000, untuk pinjaman dana untuk petani gitu ada 100 juta. Di sini arus kasnya itu di sini ada arus kas dari tahun Februari 2002 sampai Januari 2023. Lalu untuk analisis dampak dan risiko usahanya, dampak terhadap masyarakat sekitarnya sendiri, masyarakat mudah mendapatkan bahan pangan, hortikultura, dan lain-lain. Terus memberdayakan tenaga kerja di lingkungan perusahaan. Nah, analisis dampak terhadap lingkungannya itu mengurangi risiko menumpuknya sayuran yang belum laku. Lalu menekan harga jual, efek rantai distribusi. Nah, analisis risiko usahanya, kenaikan harga bahan baku setiap tahun, kenaikan upah tenaga kerja mencapai 30%, hasil panen mengalami kegagalan. Lalu antisipasi risiko usahanya, membuat kontrak kerja dengan tenaga kerja, memperluas jangkauan distribusi pemasaran, melakukan survei ke lapangan lahan pertanian, dan melakukan maintenance secara berkala. Lalu di sini ada lampiran analisis SWOT yang dilakukan. Nah,
Analisis SWOT yang dilakukannya itu yang pertama, strength-nya itu tenaga kerja yang handal di bidangnya, profesional dalam bekerja, menjalin komunikasi internal yang baik, menjalin relasi baik dengan petani. Nah, di sini ada weakness-nya untuk permasalahan SDM, kurang memadai, kendaraan yang terbatas, lalu opportunistisnya petani kurang dana, keterlambatan pengiriman, dan keterbatasan pembelian produk. Lalu di sini threats-nya kompetitor itu menyediakan pinjaman dana. Nah, kendaraan pengiriman yang dimiliki kompetitor lebih mencukupi, stok pupuk selalu ada, terus kompetitor menyediakan asuransi. Nah, sekian dokumen rencana bisnis milik perusahaan kami PT Neo